saya melakukan pengadaan barang dan jasa untuk subkontraktor di perusahaan BUMN itu. Makanya saya misalnya inspeksi ke Korea, inspeksi ke Singapura. Jadi saya bersyukur banget lah banyak menimba ilmu di situ dan ya saya anggap sebagai bekal, dan ternyata korelasinya ada setelah saya pulang ke Tegal. Itu kan dunia usaha kita sekarang. Allah itu ngeganti waktu kita yang kita kasih untuk masyarakat, kasih untuk organisasi dengan pintu-pintu rezeki yang lain. Dan ya mungkin kesimpulannya itu sih. Jadi kita mesti kalau ingin memulai usaha ya kita tetap harus mikirin kita punya tanggung sekarang atau tidak sama sekali. Sesimpel itu? Sesimpel itu. Oke, tapi maknanya gede ya? Ya, jadi dunia ini berubah begitu cepat. Kita itu sebagai anak muda kalau nggak bisa nangkap peluang, kalau kita nggak bisa melihat dan mengeksekusi sesegera mungkin, tentu dengan matang ya, itu kita bisa ketinggalan. Oke, kita ketemu lagi di obrolan Rasakan Nikmatnya Hidup bersama dengan Dewa Chandra hari ini. Dan hari ini kembali lagi aku bakal datengin tamu-tamu spesial yang bakal kasih inspirasi bagus buat teman-teman semuanya, buat Gama Lovers. Dan selamat datang ada Bro Ersal. Halo Bro. Halo. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ini kalau buat yang ada di Tegal, Gama Lovers, mungkin kalau kamu termasuk aktivis ya, atau mungkin banyak sekali organisasi yang kamu ikuti, atau mungkin juga sering bersosialisasi di banyak bidang di Tegal, mungkin sudah pernah bertemu dengan beliau. Oke, aku panggilnya Ersal aja ya. Ersal. Oke, siap. Gimana nih Tegal, apa kabar? Tegal maju sih. Maju ya, semakin hari kayak semakin di berbagai macam bidang nih kayaknya makin bersolek ya. Makin bersolek, makin ramai dan makin viral. Makin viral. Oke, semoga sih yang viral-viral ini positif ya. Wah, ini nanti bersama dengan Ersal biar lebih positif lagi. Ya, siap. Oke, hari ini kita akan banyak banget cerita-cerita yang mudah-mudahan sih sekali lagi bisa bikin inspirasi teman-teman dan juga Gama Lovers di sini. Kalau sekarang aktivitas apa aja nih hari-hari, Bro? Ya, kalau hari-hari ya secara profesional kita ada di bidang usaha teknik, kemudian ada beberapa rintisan yang lagi kita kerjakan di bidang energi, di bidang tambang. Ya semuanya masih rintisan sih. Oke. Karena basically pendidikan di teknik ya. Wah, itu jalur yang mungkin bersentuhan tuh sama bidang yang pernah dipelajari. Tapi ternyata juga banyak bidang-bidang atau aktivitas yang dilakukan yang mungkin ada kaitannya nggak ya kalau sport kayak gitu-gitu. Mungkin tidak terlalu dekat ya? Enggak terlalu dekat. Tapi itu lebih ke hobi kayaknya. Lebih ke hobi. Nah, ini penting banget ya. Hobi itu kan merupakan sebuah kesukaan ya. Kesukaan. Nanti juga Ersal bakal sharing gimana sih caranya hobi atau kesukaan ini bisa menjadi tidak sekedar hobi, tidak sekedar kesukaan, tapi mungkin bisa berguna buat orang lain, bisa buat menjadi nilai lebih gitu ya. Oke, itu tadi. Selain di engine, apalagi? Ya kita karena memang hobinya ngumpul ya. Dari kecil emang suka kumpul sama orang-orang, terus suka bikin kegiatan. Jadi alhamdulillah sih nggak jauh dari organisasi. Ya baik itu organisasi yang sesuai profesi seperti HIPMI, Kadin, Gapensi, juga organisasi sosial kemasyarakatan. Itu ada KNPI, terus ada juga di olahraga di sport juga ya. Oke. Yes, kalau kita lihat profilnya di Instagramnya, ini teman-teman juga mungkin sedikit kepo, penasaran. Tapi detailnya mungkin nanti kita bisa tanya-tanya ya. Berarti kalau spotnya di bola ya? Di bola sama volley. Bola dan volley. Sama-sama bola. Beda ukuran. Iya, beda ukuran dan beda cara mainnya ya. Cara main.
Di sana apa nih? Sebagai apa nih? Ya. Sekarang. Kalau di bola voli saya itu sudah 2 periode kepengurusan. Ya. Pertama jadi bendahara waktu itu. Kemudian di periode yang kedua jadi ketua harian. Oke. Jadi kalau di voli itu ketua umumnya setiap kabupaten kota itu ex officio atau secara otomatis tuh Kapolres. Oke. Jadi setiap ada Kapolres pasti dia atau beliau juga ketua umumnya. Pelaksananya biasanya orang swasta, orang sipil. Dirimu lah yang di situ. Kita di voli. Kemudian di bola. Nah kalau bola sih emang hobi ya, dari SD kita hobi main bola, kita sekolah di SSB, terus sempat punya cita-cita punya klub sepak bola, ternyata kalau bahasa Tegal itu kelakon alias kesampaian. Yang ini aku ucapkan selamat ya, karena kalau kita bicara mengenai persepak bolaan Indonesia ya, itu kan memang harus dari lingkup yang paling paling mikro ya, paling kecil ya. Emang harus dari situnya sih ya, dan dirimu berada di situ tentu saja supportnya nanti ke nasional ya kan, harapannya seperti itu. Ramai juga ya di Tegal ya. Tegal ya, itu tadi kebanggaan kita itu saat membawa Persekat ke kancah nasional itu. Tegal itu nggak saja terkenal wartegnya, atau terkenal besi bekasnya lah. Okay. Jadi kita setelah Persekat naik kancah nasional itu, kalau kita keluar kota, kebetulan ada yang kenal sama kita. Misalnya pernah kejadian ada supir taksi gitu ya, tahu saya sebagai manajernya Persekat, dia langsung nanya gitu, gimana Pak Persekat Pak? Gitu. Ya jadi sekarang Tegal terkenal juga sepak bolanya. Nah, itu yang membanggakan lah. Ini penting juga kenapa harus ada organisasi atau mungkin person-person yang memang selalu membawa brand bagus ya untuk termasuk di persepak bolaan ini ya. Dirimu dong ya berarti ya. Ya bareng sama banyak teman lah. Banyak, kebetulan ada tim ya. Kita manajer, dan kalau di perseroan kita direktur utamanya. Jadi ya bareng-bareng lah sama banyak. Itu di sport ya. Kalau di bisnis gimana nih Mas? Kayaknya juga seru juga nih aktivitasnya di bisnis. Ya. Kalau di bisnis ya saya termasuk orang yang bersyukur karena apa yang saya pelajari di kuliah itu banyak berguna di dunia usaha kita gitu ya. Jadi kalau saya cerita itu saya S1 itu di Teknik Material Metalurgi. Oke. Teknik Material Metalurgi itu bagian dari Fakultas Teknologi Industri itu di ITS Surabaya. Setelah saya 4 tahun di sana, kemudian saya diterima di BUMN di bidang rancang bangun. Jadi kalau teman-teman tahu kayak Pertamina, terus kalau di Pertaminanya Amerika tuh namanya ConocoPhillips. Terus ada Mobile Cepu Limited. Nah ini kan banyak perusahaan multinasional. Itu ternyata yang bangun tuh perusahaan nasional BUMN, namanya PT Rekayasa Industri. Nah itu saya berkesempatan mengabdi di sana 3,5 tahun. 3,5 tahun. Ini menarik ya, ternyata Ersal ini pernah, kalau kita bilang pernah menjadi karyawan ya di sebuah perusahaan yang mapan lah, katakanlah begitu ya. Siapa sih yang nggak tahu perusahaan-perusahaan tadi yang disebutkan gitu ya. Ibaratnya bagaimana bergaining dia di masyarakat begitu ya. Nah menariknya adalah kenapa tidak dilanjutkan dan mungkin beralih atau bergeser ke apa yang sampai saat ini ditekuni Mas Ersal. Alasannya gitu. Alasannya sederhana, karena melanjutkan cita-cita keluarga. Melanjutkan cita-cita keluarga. Makanya harus pulang. Pulang ke Tegal. Pengabdian. Oke. Anak yang berbakti. Mudah-mudahan. Amin. Oke, sesimpel itu sebenarnya ya. Paling utama itu, dan itu kan mutlak ya. Iya. Kita sebagai anak kalau sudah namanya orang tua, panggilan, dan apalagi usaha ini usaha yang membesarkan kita berenam. Saya anak kelima dari 6. Oke. Gak ada jawaban untuk menolak, untuk bisa menghargai amanah usaha. Ya. Wah. Ini kalau zaman-zaman sekolah dulu berarti tipe-tipe anak-anak yang lempeng atau enggak? Kamu termasuknya enggak Pak? Kayaknya enggak ada korelasinya. Enggak ada.
Habis kalau Itu dibilang masalah bandel, prinsip. Oke, itu prinsip. Itu betul masalah prinsip. Kalau kita zaman SMA ya nakal-nakal wajar kan Iya, ya. iya. Bandel-bandelnya anak-anak Iya. sudah biasa. Pernah bekerja di perusahaan lain selain itu? Ya, Jadi karyawan. kalau di Rekin itu karena dia itu Mencon ya. Kita punya banyak klien. Jadi kita pindah dari project ke project. Jadi pernah suatu ketika saya tuh 7 bulan di hutan. 7 bulan di hutan. 7 bulan di hutan itu waktu ngerjain gas plant-nya punya ConocoPhillips. Aha. Itu jadi kita kalau mandi itu harus bawa bilasan, Mas. Bilasan. Karena Air. airnya kuning. Oh. Jadi kalau udah diguyur jatuh itu ada laron-laron, ada apa gitu. Oh. Itu saya sempat ngerasain itu. Ah. Dan ya saya bersyukurnya itu karena kita project based, jadi kita ketemu banyak klien, kita ketemu banyak perusahaan yang berbeda-beda asal negaranya. Dan saya kebetulan kan posisinya itu procurement engineer. Jadi saya melakukan pengadaan barang dan jasa untuk subkontraktor di perusahaan BUMN itu. Makanya saya misalnya inspeksi ke Korea, inspeksi ke Singapura. Jadi saya bersyukur banget lah banyak menimba ilmu di situ, dan ya saya anggap sebagai bekal. Dan ternyata korelasinya ada setelah saya pulang ke Tegal. Itu kan dunia usaha kita sekarang. Jadi ya banyak bersyukur lah saya ternyata. Dulu alasan Milestone-nya ada. stop atau switch ke yang saat ini kamu jalani, Sal? Apa nih penyebab? Bukan penyebab ya, lebih ke apa sih alasan yang paling tepat kenapa tiba-tiba switch gitu? Jadi 2015 itu saya memutuskan untuk pulang ke Tegal karena ayahanda saya itu dapat amanah untuk menjadi wakil rakyat di Jawa Tengah. Nah, dari kita berenam, yang pertama kakak saya waktu itu di Kementerian Keuangan, yang kedua di Kejaksaan, yang ketiga masih profesional di bank, yang keempat dokter. Ya. Praktis nggak ada yang nerusin. Adik saya masih kuliah. Jadi untuk menjaga kalau seseorang itu berada di jabatan yang ada kaitannya sama anggaran, kan nggak mungkin dia juga sebagai bagian dari pengguna anggaran. Nah, makanya harus mundur. Nah, maka kita terpanggil lah untuk bisa pulang meneruskan itu. Rantainya berlanjut ya. Berlanjut. Wah, itu dia. Kemudian pada akhirnya bisnis juga tuh ya. Usaha pertama kali di apa nih yang tadi beberapa disebutkan, yang paling pertama kali disentuh sama kamu, Sal? Kalau ditarik mundur sih dari aku kuliah S1 di ITS, kita udah mulai usaha, Mas. Jadi kalau teman-teman mahasiswa nih pada tahu PIMNAS ya, Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Gamma Lovers. Ya, itu kita pernah jadi juara 2 nasional. Juara? 2 nasional. Waktu itu kita bikin project namanya Kaos Suramadu. Jadi bidang kewirausahaan lombanya. Ada berbagai banyak bidang, ada teknologi dan sebagainya. Saya pilih yang kewirausahaan. Nah saat itu tuh Suramadu jadi ikonnya Jawa Timur yang lagi booming. Pada saat itu ya? Pada saat itu. Nah ide kita, proposal kita itu bikin project untuk bikin usaha kaos tematik tentang Suramadu. Peluang. Nah, makanya kita dapat approval untuk dapat dana anggaran dari pemerintah melaksanakan itu, dan kita jualan. Nah dari situlah pertama kali saya mencoba di dunia usaha. Nah, setelah pulang ke Tegal itu saya ubah jadi kaos khas Tegal. Jadi kalau teman-teman tahu itu kaos khas Tegal pertama kali ada 2 di Tegal. Ada kaos Galgil, ada kaos Jakwir Cetem. Oke. Nah, kaos Jakwir Cetem itu punya aku. Nah, enak. Sampai sekarang tuh masih ada. Ya, itu sejarah lah ya. Sejarah. Masih ada kan? Masih ada tokonya, masih ada. Yes. Wah, menarik sekali ya. Kalau tadi kan ngomong soal bola, itu memang hobi dari kecil ya. Kalau jiwa entrepreneur, pengusaha itu mulai muncul kapan tuh gejolaknya? Karena nggak mungkin ya kalau orang
eh, mungkin hanya bakat-bakat aja atau ya kembali lagi sih kalau mau usaha itu harus bergerak ya. Gitu. Pertama kali Ya. muncul jiwanya gimana? Ya kalau real jalanin ya waktu di kampus itu ya, di kampus. yang kaos itu ya. Tapi kalau kita diedukasi untuk jadi pengusaha itu sebetulnya dari kecil, karena bapak saya itu tipikal orang yang suka ngajak anak-anaknya pergi ke kerjaan. Oke, kembali lagi berawal dari keluarga ya, berawal dari rumah ya. Jadi kayak misalnya kita lagi ngerjain proyek jembatan ya, kita pasti diajak main Oke. ke situ. Kita main pasir, kita main besi, kita panas-panasan. Ini loh kerjaan bapak nih gitu Iya. ya. Dan semua seneng, anak-anak tuh seneng. Oke, nggak dipaksain gitu Nggak ya. dipaksain. Nah, itu dia. Jadi mungkin itu ya, saya termasuk mungkin pengusaha yang dua tipe, memang terbentuk dari keluarga dan pengen pengembangan. Makanya ada beberapa rintisan yang memang kita jalanin. Kita dari awal itu kita yang rintis. Jadi kombinasi lah. Ya, termasuk yang konstruksi. Ya, konstruksi itu kan juga udah pasti kita melanjutkan. Kemudian kayak di dunia support di dunia konstruksi ada beton, ada aspal, kemudian ada tambang batu dan tanah uruk, itu juga bagian dari usaha rintisan kita yang mensupport usaha utamanya konstruksi. Yes. Ini kalau kita kalau mungkin teman-teman nggak bisa baca peluang gitu ya dan kesempatan, mungkin akan sama juga sih ceritanya. Tapi memang Ersal ini cukup ya karena dari kecil juga sudah dibiasakan untuk melihat peluang-peluang itu ya. Wise, menarik sekali. Baik Gama Lovers, ini kalau kita bicara mengenai tadi kan dari keluarga ya, support system ya. Support system tadi sudah disebutkan termasuk keluarga begitu besar ya. Siapa lagi Sal? Yang jelas saya mencontoh bapak saya punya beberapa lini usaha yang bareng sama teman-teman, yang satu frekuensi, satu komitmen. Berkolaborasi. Jadi itu kita buktikan di usaha-usaha rintisan tadi, Mas. Nah, kita berusaha memang punya circle yang bisa jalan bareng, bisa saling mengingatkan, dan selalu bertukar mimpi. Ya, bertukar mimpi. Itu. Makanya kalau ini udah nih, usaha A udah selesai, udah running, dikelola sama kita udah bentuk tim gitu ya, apalagi nih gitu. Jangan kendor ya. Ya, bikin apa lagi. Dan salah satunya ya kita temukan di organisasi, Mas. Di HIPMI, di Kadin itu kan memang kita punya frame yang sama ya. Nah, jadi menurutku sih itu penting buat kita menjaga semangat untuk terus mengembangkan dunia usaha kita. Yes, teman-teman ya, selain juga keluarga, dan sampai saat ini sepertinya tetap keep ya untuk jadi support system terbaiknya ya. Wah, luar biasa. Oke, Gama Lovers, kalau tadi diceritain runtutan apa saja yang dihandle, aku nggak kebayang sih sesibuk apa gitu ya. Tapi ternyata ada orang yang seperti ini dan tidak hanya satu, mungkin ini jadi inspirasi juga bahwa kalau buat kaum mager nih kayaknya harus belajar banyak ya. Kaum mageran sekarang ini kan. Oke, gimana cara bagi waktunya? Iya. Untuk keluarga juga kan? Iya. Keluarga quality time kan kita juga butuh ya untuk menjalani usaha itu. Ya kalau aku sih ya sama lah Mas, umum kayak orang lain ya. Kita manusia biasa yang kadang punya semangat yang bisa ngerasa capek, bisa ngerasa putus asa misalnya, itu sempat ada. Ya. Nanti kita cerita itu ya. Oke, terus. Ya. Tapi ya itu kembali ya kita bersyukur kita punya keluarga kecil ya. Saya udah punya istri 1 dan 3 anak. Ya. Nah ini juga bagian dari penyemangat, dan tentu orang tua itu juga selalu jadi mentor, karena sejauh apapun kita melangkah, kalau kita kembali ke orang tua untuk cerita, itu ya masih jadi
kita tuh anaknya beliau-beliau kan. Iya, nggak akan lepas ya. Nggak akan lepas kan. Nggak akan lepas. Ya, Well, itulah yang jadi penyemangat. yes, itu dia. Dan bagi waktunya sih itu tadi kembali, kalau orang mungkin punya keterbatasan, tapi bukan berarti keterbatasan itu bisa menghentikan ya. Bisa menghentikan. Semuanya dapat porsi masing-masing dong ya. Ya. Dan itu tadi kalau kita udah punya komitmen sama keluarga, apalagi anak ya. Ini anak 5 tahun, yang kedua 3 tahun, yang ketiga 1,5 tahun. Ini kan bener-bener apa yang harus didampingi kan? Iya benar. Kita kan juga pasti punya harapan untuk kedepannya anak juga nggak terlantar kayak kesibukan orang tua. Ya untungnya istriku tuh ya tipe yang ngopeni lah. Dia bisa mampu menata anak-anak, terus juga ngerti mendampingi hobinya anak-anak. Kayak misalnya anakku yang pertama itu kan suka main push bike. Sepeda itu kita lomba sampai ke Cirebon. Di gitu. support ya. Ya udah gimana pun kita harus mendampingi kan. Oke. Termasuk Ersal juga menerapkan apa yang dilakukan ayah dulu, ngenalin ini loh kerjaan ayah. Gitu. Itu paling seneng. Paling seneng ya. Paling seneng. Kalau bisa cek di Instagram itu kan ada tuh anak-anak aku ajak ke proyek gedung, misalnya proyek rumah sakit. Terus juga dia paling seneng main pasir gitu-gitu. Dan satu juga yang alhamdulillah kita masih jaga tradisinya itu, aku selalu mandiin anak-anak mas. Selalu nggak? Hampir selalu kalau aku di rumah. Iya. Itu aku yang mandiin anak. Wah ini ayahnya anak-anak banget ya. Karena aku juga dulu begitu. Oh gitu. Selalu dimandiin sama bapak. Yes. Ya tentu sampai umur yang ini ya. Iya. Kalau sekarang minta dimandiin ya nggak lucu juga. Oke. Gama Lovers, kita masih jalan-jalan di Rasakan Nikmatnya Hidup bersama dengan Dewa Chandra, dan hari ini bersama dengan sahabat baru saya karena dia punya banyak inspirasi yang akhirnya menginfluence teman-teman semuanya termasuk saya gitu ya. Ada Bung Ersal dari Tegal ya. Berarti putra Tegal asli dong? Tulen. Kalau Tegal tuh Deles kan? Deles ya. Aku sebenarnya orang Tegal Tulen, tapi oke, untuk acara ini kita nggak ngomong bahasa Tegal ya, nggak apa-apa ya. Baiklah, ini ternyata ada histori lain yang sebenarnya masih banyak kalau kita mengulik tentang si profil Ersal ini. Tapi yang menarik lagi Gama Lovers adalah beberapa waktu lalu dan sampai saat ini masih jalan terus, ada salah satu bidang usaha yang dijalani oleh Ersal ini adalah Pertashop dan juga sebuah coffee shop. Yes, oke. Historinya kayak apa nih? Kayak menarik nih. Iya. Kalau dibilang tadi ya cerita tentang jatuh bangun, mungkin aku belum termasuk pengusaha yang cukup tangguh ya, karena ya berarti baru masih ngarepin pengen jatuh banget gitu. Ya enggak gitu juga. Maksudnya mungkin enggak yang seheboh itulah, tapi ini cukup kita pengen cerita supaya ya tetap harus ada usaha buat bangkit kalau kita jatuh, itu aja sih. Iya. Story orang usaha beda-beda tentunya ya. Iya. Jadi kita kan memang punya usaha di SPBU, punya keluarga. Dan karena pengetahuanku cukup di situ, aku coba menangkap peluang Pertashop. Ini kan program nasional nih. 3 kementerian langsung taken buat itu. Jadi pada zaman itu tuh heboh banget lah. Tahun Iya, boomingnya ya pas sebelum pandemi kali ya. Menjelang pandemi. 2018. 2019 ya. 2019 menjelang pandemi. Nah, karena tadi bekal dari pengetahuan dan juga melihat peluang, dan kebetulan keluarga punya, kakak saya ya punya tanah cukup luas di Guci yang sangat strategis. Akhirnya saya dan kakak saya join bikin perusahaan untuk bikin Pertashop tadi. Nah, secara hitung-hitungan sebetulnya ini bisnis yang menarik ya, dengan investasi yang lebih kecil dibandingkan dengan bisnis SPBU. Pertashop ini relatif lebih kecil dan balik modalnya secara secara pasarnya tepat, balik modalnya juga hitung-hitungannya bisa lebih cepat, maka kita tertarik. Nah, setelah kita buka nggak ada 1 bulan mas,
itu ternyata Pertamax ini kan satu pemerintah ini drama waktu itu ya. Iyalah. Pemerintah mencabut subsidi, jadi premium sudah mau ditiadakan pas itu. Pertalite ini jadi primadona. Benar. Akhirnya Pertamax yang sebetulnya masih jadi pilihan kedua, ini jadi pilihan kesekian. Iya, benar. Karena Pertalite-nya naik, Pertamax-nya juga makin naik karena jadi anak tiri tuh ya. Jadi anak tiri. Jadi nggak ada ngerasain 1 bulan mas kita menikmati itu. Bayangin coba. Oke, iya. Dengan investasi kita sebetulnya kalau untuk Pertashopnya ini nggak besar, tapi untuk pematangan lahannya karena tanahnya kan konturnya tinggi tuh. Iya, di Jadi Guci ada daerah Guci. ada nguruk, ada talut itu besar lah gitu. Benar. Ya, kita bayangkan hanya nggak sampai sebulan kita menikmati itu, dan sampai hari ini Pertashop ini banyak gulung tikar. Banyak gulung tikar. Usaha Pertashop itu banyak gulung tikar. Iya. Ya, kemudian yaitu tadi kita mesti nggak boleh putus asa. Benar, nggak boleh putus asa, nggak boleh berhenti di situ aja kan ya. Di situ karena kalau kalah ya kita kalah total kan. Benar. Ya alhamdulillah karena kita coba mikir dan nah itu tadi kita punya banyak temen tuh ternyata buka pintu usaha ya mas, pintu rezeki. Pintu rezeki. Kita akhirnya kolaborasi dengan temen yang punya merek coffee shop yang cukup terkenal di Kabupaten Tegal, namanya Clavicula. Ya. Kita bangun NFR, non fuel retail, jadi usaha yang di luar minyak di area tempat tadi, itu ya, SPBU sama ya. Tadi SPBU Mini tadi. Akhirnya kita bangun dengan investasi yang cukup besar. Cafe ini menjadi penunjang, dikolaborasikan untuk ngangkat nih. Untuk ngangkat supaya tadi kalau hanya mengandalkan Pertashop aja mungkin nasib kita sama dengan yang lain, gulung tikar. Iya. Dan alhamdulillah ini sudah hampir 5 bulan ya. Alhamdulillah cukup bagus, apalagi ini menyiapkan libur lebaran. Ya kita insya Allah optimis lah. Dan of course survive ya, ini dia. Jadi itu tadi berkolaborasi dan kembali lagi nih nggak boleh emang berhenti, emang harus move terus ya. Wah luar biasa, 5 bulan sekarang berarti ya 5 si bulan coffee shop sekarang, itu ya. Coffee shop itu. Wah ini keren ya teman-teman, kalau misalnya ke Guci kelihatan banget tuh ya. Kalau jalan-jalan ke Guci nengok aja kelihatan ya. Nengok kelihatan. Kalau dari bawah kiri jalan persis di sampingnya Grandian. Sekalian promosi ya mas. Oh yes, oke. Baiklah. Tadi cerita tentang kenapa sih memilih usaha ini, alasannya udah jelas ya teman-teman dan juga Gama Lovers ya. Jadi sebenarnya kalau ditelaah lagi usaha-usaha bidang-bidang yang dipilih sama Ersal ini yang ada nggak sih benang merah yang membedakan dengan bisnis-bisnis yang dilakukan oleh teman-teman lain atau punya formula tersendiri? Iya. Kalau saya sih lebih pertama kita itu buka usaha yang kita punya kemampuan dan pengetahuan di bidang itu dulu. Oke, punya kapasitas di situ ya. Punya kapasitas di situ. Iya. Hampir semua usaha yang kita jalanin ini ya semuanya ada kaitan dengan apakah itu di background usaha, apakah itu di background usahanya keluarga atau pengalaman kerja dulu di BUMN. Itu sampai dengan kita punya planning nih Mas. Aku kan sampai umur 40 tahun harus punya ini. Itu aku udah punya. Itu hampir semuanya ya ada kaitan dengan itu. Itu paling penting sih karena kita harus tahu dan harus seneng. Harus seneng nih, notice banget ya. Harus seneng. Gak boleh cuma karena viral ya. Ya. Karena kan banyak tuh kasus banget tuh ya. Orang buka usaha karena viral, karena lagi rame, atau karena suka tapi suka aja saat itu. Ya kan, bukan suka yang sebenarnya. Nah ini yang mungkin membedakan dengan teman-teman yang lain yang mohon maaf nih mungkin gulung tikar atau berhenti di jalan gitu ya. Karena ada kesukaan tadi ya. Karena ada kesukaan. Wow luar biasa sekali Gama Lovers. Kemudian dari challenge-nya nih. Secara umum nih apa yang udah dijalanin? Challenge yang paling membekas buat Ersal apa nih Sal? Ersal. Tadi Mas, aku tuh tipe orang yang harus menyibukkan diri Mas. Nggak bisa diam. Nggak bisa kalau kayaknya itu dari kecil udah gitu Mas. Ya. Kalau diam tumpul gitu ya. Atau gimana ya? Kayak ini, misalnya gini, dari aku SD itu aku tuh ikut les tuh macam-macam Mas. Jadi aku tuh les sepak bola, les badminton, hajar les semua. renang gitu. Ya. Dan alhamdulillah orang tua aku tuh ya
iya sudah silakan dukung aja. Oke. Terus misalnya aku musik ya, aku dari SD kelas 6 aku ngedrum. Oke, main musik juga. Aku hobi nyanyi. Gitu. Ya. Jadi ngedrum tuh profesiku, nyanyi hobiku. Kalau di musik. Yes. Jadi kayaknya itu yang bikin aku terbentuk buat apa ya? Selalu harus challenge diriku tuh buat kalau ini udah selesai apalagi ini selesai. Anti mager berarti ya, anti mager. Ya kurang lebih gitulah. Gitu. Oke, wah itu dia ya yang mungkin. Jadi kalau emang sih kalau kita bisa melakukan banyak hal, ya kembali lagi nanti kemungkinan akan terbuka tuh peluang-peluang yang lain di situ ya. Iya. Yes. Tapi itu tadi juga karena aku juga manusia biasa, aku juga punya deadline atau tenggat waktu di mana aku tuh harus selesai dengan usaha rintisan. Aku Ada punya limit dan cita-cita target ya sama istriku aku udah bilang sama ya waktu sebelum nikah juga. Jadi aku tahun kelima nikah harus ini. Kemudian di umur ke-40 tahun itu harus selesai bikin usaha baru tapi mengembangkan yang udah ada. Nah, jadi ya aku punya batas waktu itulah. Nah, setelah umur 40 tahun ya mudah-mudahan semua bisa autopilot, kita nikmati apa yang sudah kita ini. Ya berarti kan kurang lebih 6 tahun lagi lah. Yes. 6 tahun cuma sebentar sih kalau buat orang yang sering bergerak nggak bisa diem gitu ya. Dan bisa dibilang ini adalah salah satu bentuk eksistensinya ya, tetap eksis. Tapi konsisten itu juga sebenarnya butuh tips juga sih, tips ringan atau tips yang bisa disampaikan buat teman-teman atau Gama Lovers apa nih? Yang memang ini kayaknya jadi formula Bro Ersal nih yang selalu jadi kartu saktinya. Duh kalau ngasih tips ini khawatir nggak pas ya. Karena tiap orang beda formulanya ya. Iya. Ya aku jalanin apa adanya aja sih mas, kayak awal mula usaha ya kita bener-bener megang pengen mengembangkan usaha keluarga. Ternyata setelah kita selesai di situ ternyata kita dibukakan pintu usaha pintu rezeki di usaha lain gitu. Terus juga kayak hobiku seneng ngumpul-ngumpul, ternyata kita dibutuhkan di organisasi ya sampai ke level Jawa Tengah alhamdulillah. Mungkin sih itu bagian dari Allah itu ngeganti waktu kita yang kita kasih untuk masyarakat, kasih untuk organisasi dengan pintu-pintu rezeki yang lain. Yes. Oke. Dan ya mungkin kesimpulannya itu sih. Jadi kita mesti kalau ingin memulai usaha ya kita tetap harus mikirin kita punya tanggung jawab terhadap masyarakat. Nggak boleh kita apatis aja lah ngembangin usaha sendiri atau tanpa memikirkan. Menurutku sih itu sih. Oke. Jadi setuju dong ya kalau Bro Ersal ini ketika sesuatu yang kita sukain, kita cintain itu menghasilkan, itu memang jadi kayak semacam sudah jadi pasangannya tuh. Kalau emang kita suka gitu ya pasti akan ada hasilnya sih. Dan kita menjalannya dengan suka ya. Yes, itu dia. Kalau sekarang boleh cerita ke teman-teman atau keluarga mungkin gitu ya, seberapa bangga dengan pencapaian yang saat ini Bro Ersal dapatkan? Ya, yang jelas aku di posisi ini sangat bersyukur dan sangat bangga karena kalau di keluarga itu dari ke-6 anak-anak di orang tua, mungkin aku yang harus selalu siap menjadi andalan. Oke. Karena kebanyakan kan di luar kota. Iya. Yang full 100% di Tegal tuh hanya aku. Oke. Dan aku merasa bangga karena aku menjadi andalan kakak-kakak dan adik dan juga keluarga di saat dibutuhkan. Karena aku dikasih amanah mengelola usaha keluarga dan itu kan bagian dari tanggung jawab. Iya. Disitulah kayaknya kepuasan tertinggiku mas. Oke. Gitu. Itu menjadi andalan keluarga dan menjadi andalan di orang tua. Yes. Syukurnya sih semuanya dijalani dengan itu tadi, suka ya, kesukaan ya. Ya, jadi kalau udah dasarnya suka tuh berarti kan gak ada beban ya. Kalau walaupun itu bisa dibilang
mungkin ada orang-orang tertentu yang dikasih amanah seperti tadi tuh merasa aduh ini bebannya berat nih. Kalau misalnya aku nggak ngejalanin kayaknya aku merasa punya tanggungan yang berat. Tapi ini karena suka ya jadi ya jalan. Tapi pernah nggak ngerasa ada beban atau gimana? Itu berat banget sih Bang Mas. Berat ya? Karena orang tua kita itu kan mengelola dan merintis dan menjalani usaha ini dengan nama baik. Ya. Kemudian aku yang baru lulus, baru 3,5 tahun punya pengalaman kerja di luar, langsung dikasih wewenang, dan itulah yang bikin aku apa ya. Jadi orang tua aku tuh sekali memberikan wewenang untuk mengelola itu nggak tanggung-tanggung Mas. Okay. Jadi nggak kayak di los tapi ditarik ekornya. Itu kan kadang ada tuh Mas. Iya. Akhirnya kita sulit berkembang. Nah, makanya itu juga kayaknya bagian dari apa ya, mungkin cara orang tuaku shock terapinya, shock terapi dan apa ya, mengakselerasi perkembanganku mengelola usaha itu dari situ. Jadi los lah sudah gitu. Memang dituntut untuk fight ya, fight dan itu. Semuanya itu mesti apa ya, dipertanggungjawabkan secara pribadi, dan nama baik orang tua ini yang mesti aku pegang kan Mas. Nah, mungkin bagi beberapa orang itu memulai usaha rintisan sendiri lebih gampang daripada melanjutkan usaha yang sudah sangat baik dan settle. Nah aku ada di pilihan yang kayak itu. Yes. Itu berat sih Mas. Support system sepertinya cukup kuat ya. Dan ini luar biasa. Tapi ada nggak sih bagian-bagian person yang pernah menganggap apaan sih lo emang bisa, atau mungkin ya, ada? Ya itulah Mas, pasti. Di internal maupun eksternal ya. Di internal kita dihadapkan dengan tim di perusahaan yang jauh lebih senior, bahkan mereka ada yang sudah kerja di tempat bapakku dari aku SD juga ada. Lebih senior ya lebih dia senior. Ya. Kemudian tentu karena kita perusahaan kita itu banyak bermitra dengan pemerintah, yang biasanya mungkin dinas-dinas atau pihak-pihak lain yang biasa kerjasama ketemunya sama bapaknya kemudian sama anaknya. Ya ini kan pasti beda tuh Mas. Ya disitulah yang tantanganku ya saat itu, dan alhamdulillah ya karena itu tadi kepercayaan dan support yang baik dari orang tua memberikan penuh, kita jadi justru harus memikir akselerasinya gimana nih. Biar bisa sebaik nama keluarga atau orang tua saat itu gitu. Menjadikan ini sebuah challenge juga ya. Oke, ini Gama Lovers dan teman-teman kayaknya masih penasaran juga profil dari Bro Ersal ini. Kalau kepo di Instagram media sosialnya boleh di-share dong? Ada. Kalau di Instagram sama di Facebook itu Ersal Abu Rizal. Ersal Abu Rizal, searching langsung ketemu ya. Langsung ketemu. Apalagi kalau di Tegal tuh udah begitu populernya sih. Ya lumayan lah. Lumayan lah ya. Karena itu tadi emang membangun koneksi pertemanan itu ya hasilnya kan memang seperti ini ya. Jadi memang bukan hanya semata-mata langsung muncul begitu aja ya. Yes, Instagram, media sosialnya searching aja di sana. Oke, Gama Lovers dan juga teman-teman masih bareng sama Dewa Chandra, dan juga hari ini bareng sama sahabat terinspiratif hari ini ada Bung Ersal Abu Rizal gitu ya. Abu Rizal tuh nama keluarga atau gimana sih? Abu Rizal tuh nama yang memang rujukannya ke Abu Rizal Bakri. Oke, ini sudah sempat menjadi pertanyaan dalam hati saya ya tadi ya. Tapi kalau kita ngelihat membaca atau mendengar nama tersebut, bolehlah menjadi inspirasi untuk bagaimana suksesnya dia ya. Oke, baiklah. Kita ngobrol lagi tentang, nah tadi kan kita belum sentuh lagi obrolan tentang dunia sport yang kamu masuk di situ ya, andil di situ. Kita kalau bicara mengenai dunia sport itu kan sportivitas, terus kemudian juga kerja keras, itu dekat banget ya. Gimana berproses? Oke. Apa itu yang menjadi ketertarikan dirimu? Ya. Jadi selain hobi, itu juga sebetulnya sepak bola itu kita melihat peluang ke depan itu menjadi industrial sport. Ya. Olahraga itu akan menjadi industri. Jadi kalau negara sudah berkembang menuju ke negara maju, itu olahraga itu akan menjadi industri. Misalnya di Eropa, di Amerika.
itu nggak lagi klub-klub pengelola olahraga itu sibuk mikirin sponsor, tapi sponsor bakal datang. Akan datang sendiri. Klub itu punya value. Nah, kita beruntung saat Persekat masuk ke liga profesional tingkat nasional, itu barengan dengan momen di mana banyak public figure yang berkecimpung di bola. Iya, melihat peluang yang tadi ya disebutkan juga ya. Yes. Misalnya Raffi Ahmad, dia beli Rans. Ya. Terus ada pemilik merek dagang Jeep di Indonesia, dia beli Dewa United. Terus ada misalnya putranya Pak Presiden Mas Kaisang, dia beli Persis Solo. Ya beberapa kayak Prilly, dia beli Persikota. Selebritas, ya. Mbak Imwong kabarnya juga mau beli. Karena kita sudah mengarah ke industrial sport. Persekat ini juga arahnya ke depan kita harus bikin yang benar-benar profesional. Tentu tahapan-tahapannya ya kita harus jungkir balik dulu. Kita harus mengenalkan Persekat tuh value-nya apa. Nah, maka ya di 3 tahun pertama kita di liga ini waktunya kita jungkir balik memang. Waktunya kita mikir, kita buang uang lah katakanlah. Kita sampai capek-capek meyakinkan sponsor yang ternyata nggak banyak sponsor yang melirik ke Persekat gitu. Bahkan perusahaan-perusahaan besar yang lahirnya dari Tegal pun nggak melirik ke Persekat. Nah ini menjadi tantangan Persekat dan kita juga bersyukur kemarin Pak Erick Thohir, kita kenal beliau kan teknokrat yang memang sudah banyak pengalaman di industrial sport ya. Dia punya Inter Milan, dia punya klub basket ya. Dan dia juga punya beberapa klub di Indonesia sepak bola. Nah ini juga momentum kebangkitan sepak bola Indonesia. Nah Persekat ini akan kita jadikan sebagai salah satu klub yang punya basis massa yang besar karena pecinta orang Tegal itu kepada Persekat itu sangat tinggi mas. Ternyata tinggi banget. Dan dalam waktu dekat ini kita kan mau memulai Liga 2 yang sekarang namanya sudah ganti jadi Liga Nusantara. Liga 2 menjadi Liga Nusantara. Liga 1 tetap Liga Indonesia kalau nggak salah. Liga 2 Liga Nusantara ini bagian dari menaik kelaskan Liga 2 supaya nggak ada kesan kasta 1-2 gitu. Nah kemudian Persekat juga sedang menata kita mau bikin akademi Persekat. Nah karena ternyata setelah kita maju ke tingkat nasional banyak SSB bermunculan mas. Nah, tentu kita harus menangkap peluang. Bibit-bibit itu harus kita tampung. Kita tampung. Jadi akademi sepak bola. Termasuk kita harus bikin training ground, training camp, gitu-gitu. Jadi ya supaya banyak porsi pemain lokal ataupun Tegal dan sekitarnya yang bisa mencicipi klub profesional seperti Persekat. Please buat teman-teman mungkin yang sempat memandang sebelah mata persepak bolaan kita udah nggak berlaku lagi ya di level itu ya. Jadi yuk rame-rame support berarti ya tentunya ya. Baiklah itu dia Ersal. Apa pendapat kamu tentang sebuah tim? Karena di bisnis juga ada tim gitu ya. Kemudian di beberapa bidang organisasi yang dijalani juga di sana ada tim. Artinya kekuatan itu juga disupport oleh tim yang berjalan bersama dengan Bung Ersal ini. Seberapa penting atau seberapa? Kalau tim bagi gue tuh partner ya mas. Partner itu yang harus kita dengerin dan harus kita bisa arahkan sesuai dengan kemampuan mereka. Jadi sebisa mungkin sih kita dalam setiap membentuk tim di usaha ataupun di organisasi ataupun di dunia sosial misalnya, itu kita selalu coba menempatkan tim ini menjadi partner. Yes, itu dia ya. Balik lagi bahwa penting memelihara ya untuk itu, untuk maju barengnya. Wah luar biasa nih teman-teman semuanya, termasuk juga kan dulu pernah jadi karyawan ya. Sekarang punya karyawan nih. Itu juga
dianggap sebagai partner ya. Ya. Wah ini luar biasa nih. Sekarang kalau boleh, sempat ngitung nggak ada berapa teman-teman yang hadir bersama dengan usaha-usahanya Bro Rizal ini di situ yang sudah merasakan pintu rezeki ini? Ya. Kalau di dunia konstruksi, misalnya pas lagi project besar itu kan ada yang memang kita hire project base ya. Ya misalnya project besar bisa sampai 100-an orang juga ada. Okay. Tapi kalau yang di head office misalnya ada ya mungkin 15 orang. Kemudian di yang rintisan di beton sama aspal itu ada mungkin sekitar 20 orang juga ada. Kemudian kalau di sepak bola ya jelas ya itu ada 35 pemain dan official coach ya, yang menggantungkan diri di klub, yang mereka mencari sisi profesional mereka sebagai pemain di klub. Ya itu kan juga bagian dari kita menghidupi mereka-mereka yang mata pencahariannya sebagai atletnya. Ya kira-kira begitulah Mas. Wah hitung sendiri ya. Banyak, alhamdulillah sih kalau itu ya. Baiklah, dari kesukaan menjadi sesuatu yang menghasilkan dan akhirnya muncullah kebahagiaan. Kalau kebahagiaan versi Bro Ersal dari apa yang udah dijalani saat ini apa sih? Ya, paling pertama sih tadi udah aku sebutin ya. Kalau aku tuh seneng kalau jadi orang yang diandalkan Mas, diandalkan di keluarga, di kakak adik. Itu kebahagiaan paling tinggi menurutku dari sisi itu. Kemudian tentu kalau kita punya usaha juga banyak orang yang mendoakan pintu rezeki kita dari doa-doa mereka. Itu juga bagian dari kebahagiaan kita. Dan juga kita punya peran di masyarakat yang bisa membawa ajakan untuk ke yang lebih baik ya melalui organisasi kita. Itu juga bagian dari kepuasan lah kira-kira. Oke. Boleh cerita dong organisasi apa tuh tadi yang sudah sempat karena saking banyaknya yang kayaknya ini untuk support tahun-tahun ke depan ini kayaknya bakalan rame ya. Karena sekarang lagi aktif di situ ya. Iya. Bagi teman-teman yang dia bergerak di bidang aktivisme ya. Iya. Aktivis di baik itu di kampus maupun di masyarakat. Yang paling tinggi menurut saya itu adalah kalau kita sudah bisa berperan di dalam sebuah wadah berhimpun organisasi kepemudaan namanya KNPI. Jadi kalau di Kabupaten Tegal kan kita ketua demisioner atau ketua yang lama dari KNPI Kabupaten Tegal. Nah kebetulan karena kita punya pengalaman di situ, ternyata banyak yang mendukung kita untuk jadi calon ketua KNPI Jawa Tengah. Nah tapi karena lagi-lagi kalau misalnya kita dalam sebuah kontestasi ya Mas ya, itu kan harus ketemu namanya kompromi-kompromi Mas. Ternyata calon ketua lainnya itu beliau-beliau yang punya peluang dan peran yang bakal lebih besar daripada saya. Misalnya ketua yang terpilih itu dia anggota DPD RI Mas. Itu namanya Mbak Kasita Ariwi Katmandu. Dia jadi ketua KNPI Jawa Tengah. Kemudian sekretarisnya ini ketua komisi E DPRD provinsi. Kansnya besar. Ya kansnya besar. Dia punya ketuk palu kalau ada anggaran hibah misalnya. Nah, jadi pasti kita ngalah lah. Kita juga punya ukuran lah ya. Iya. Dia jadi sekretaris. Dan karena kita yang paling muda, akhirnya kita jadi bendahara Mas. Nah makanya dalam KNPI itu pencapaianku itu hari ini adalah di KNPI Jawa Tengah. Disitulah aku punya pintu masuk ke semua organisasi kepemudaan. Iya. Baik itu di mahasiswa, baik itu di sayap-sayap partai, baik itu di kepelajaran kayak IPNUI, PPNU, kemudian ada Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Ini orang-orang potensial yang akan membawa bangsa kita menuju lebih baik ya, harusnya ya. Itu peluang kita lah Mas. Anak muda kan harus nangkap peluang ya. Benar. Dan lewat situlah kita ketemu banyak
organisasi kepemudaan dari berbagai OKP yang punya cara bergerak masing-masing, dialektika masing-masing, terus ideologi masing-masing, cara pandang masing-masing. Ini memperkaya, dan juga punya kesempatan buat lebih banyak mengajak, terutama yang dalam waktu dekat ini kita akan mau hadapi, Mas. Ya. Di 2024 ya. Betul. Karena itu momen penting banget kan, Mas ya. Ini Gama Lovers dan juga sahabat-sahabat muda ini kayaknya harus dicas juga nih ya, bahwa seberapa penting kita tuh di 2024 nanti ya. Iya, itu dia. Ini kita ngomong soal sedikit ya politik gua. Jadi himbauan nih buat teman-teman Gama Lovers juga, mungkin kayaknya ada hal-hal yang bisa menjadi sebuah inspirasi, bahwa tadi sempat ngobrol-ngobrol juga tentang peluang bangsa kita ya di kancah dunia. Itu juga sebenarnya tergantung anak-anak muda zaman sekarang ini ya, Bro Irsal ya. Betul. Jadi ini yang hampir selalu saya sampaikan saat ketemu dengan anak-anak muda. Kalau kita itu di 2045 itu kan dari sisi umurnya bangsa Indonesia nanti akan 100 tahun nih, masa emas 1 abad. Dan ada lembaga lain yang juga memprediksi ternyata di tahun itu kita diprediksi bisa menjadi negara yang pengaruhnya atau kekuatannya nomor 4 sedunia. Nomor 4 sedunia diprediksikan, ini nggak main-main ya? Nggak main-main. Karena ya itu dengan berbagai banyak kekuatan dan sumber daya di Indonesia. Tapi itu ada syaratnya, Mas. Yes, pasti ya. Ada syaratnya. Minimal ada 3, Mas. Yang pertama, kalau mau Indonesia nomor 4 di dunia, anak-anak mudanya harus kompetitif. Ya. Kita harus punya daya saing. Jadi kita udah nggak lagi berantem sama sesama anak bangsa. Iya, sesama teman sendiri ya. Iya, kita harus bisa menyiapkan kemampuan diri untuk bersaing dengan negara lain. Yes. Caranya gimana? Betul. Ya, kita kuliah yang pinter, kita banyak jejaring. Edukasinya ya. Oke. Itu syarat pertama, Mas. Kita punya anak-anak muda yang kompetitif. Yang kedua, pesta demokrasinya Indonesia harus selalu berhasil. Ya. Nah, sementara anak-anak muda itu ternyata bagian dari komposisi demografi mayoritas bangsa Indonesia. Kalau prediksinya sampai 2045 itu 60-70%. Ya, oke. Gede tuh pengaruhnya ya. Bayangkan kan, kalau kita semua anak-anak muda itu apatis, semua anak-anak muda itu nggak berdaya saing, kita nggak mungkin. Jangan ngarep kita jadi 4 sedunia itu. Oke, yang ketiga nih. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi kita konstan harus 7%. Penting nih. Nah, ini studinya McKinsey, teman-teman mungkin bisa ngecek, bisa search ya. Bisa search dan kesimpulannya adalah kalau kita sama-sama punya spirit yang sama, terpanggil untuk menyiapkan Indonesia ke depan, maka di momen-momen pesta demokrasi itu kita harus menjadi ambil bagian. Ya dong, yes. Gitu. Cuma 5 menit loh. 5 menit nggak nyampe ya kadang. Nggak nyampe 5 menit TPS. Yes. Ambil bagiannya itu kan banyak, Mas ya. Bisa kita menjadi bagian dari perjuangan partai politik. Ya. Bisa kita memilih mana calon-calon, apakah itu eksekutif, legislatif, yang memang punya rekam jejak. Iya, sebenarnya simpel ya. Simpel aja. Itu. Minimal itu di posisi itu, Mas. Yes. Ya kan? Benar. Kalau kita cuma asal pilih atau pesimis atau skeptis ya? Apatis, skeptis, semua yang tistis ya. Yes. Misalnya kita bilang kalau milih siapapun nggak percuma orangnya, deh kayaknya deh gitu. Ya. Nah, bayangkan kalau semua orang kayak gitu, Mas. Iya, jangan. Nah, itu negara kita akan dikelola sama orang-orang yang tidak terseleksi. Benar nggak? Yes, betul sekali. Nah, makanya ayo ambil bagian untuk itu. Syukur-syukur kita jadi ambil bagian dari perubahan. Jadi agen perubahan nih. Masuk ke partai politik, kita jadi apakah itu legislatif atau kita menjadi bupati, wali kota. Partisipasi lah ya. Partisipasi secara aktif. Dan nyatanya kan sekarang banyak anak-anak muda yang bisa jadi anggota DPR, betul. bisa jadi bupati, wali kota, bahkan jadi kepala desa buat tingkatan yang paling rendah. Yes.
Dan itu harus selalu kita dengungkan bahwa kita ternyata dapat tempat loh dan banyak yang berhasil di usia yang sebelumnya nggak lazim. Ya. Ya kan? Ya, yang dulu mungkin sempat dipandang sebelah mata mungkin ya. Iya, urut kacangan gitu. Follower aja Follower gitu ya. aja. Sekarang nggak gitu Mas. Sekarang zamannya kita harus tampil. Yes, benar. Jadi pemegang keputusan. Ya. Gitu ya. Oke, Bro Ersal, ini inspiratif banget buat Gama Lovers dan juga teman-teman. Satu lagi yang jadi bikin saya penasaran sepanjang obrolan kita hari ini, bisnis apa lagi yang lagi disiapin? Yang pengen dirambah lagi nih kayaknya, atau mungkin apa nih yang lagi disiapin? Yang dalam waktu dekat, yang sesuai dengan usaha utamanya itu mudah-mudahan saya minta doanya ada tambang batu sama tanah uruk sih Mas. Itu juga disuka ya, jadi atas dasar suka pastinya ya. Yes. Ini kolaborasi juga dengan temen di HIPMI. Mohon doanya ya mudah-mudahan setelah Lebaran udah action. Terus di di Persekat kita juga akan bikin sports center Mas. Sports center, wah sports ini center. Keren nih. Tegal ya? Di Tegal, dekat sini Mas. Dekat sini ada ya, oke. Dekat sini. Kita tunggu saja. Ya. ini bisa menjadi media bagus. Dikawinkan kan antara komersial dengan Persekat. Makanya harus jadi industri kan. Ya. Kalau kita nggak bisa nangkep value-nya Persekat, nggak dikawinkan, ya kita nggak bisa naikin value-nya Persekat kan. Betul. Oke Bro, sebenarnya pengen banget kita ngobrol lebih panjang lagi mungkin di next episode ya. Siap. Baiklah, yang pasti terima kasih untuk obrolan hari ini. Terakhir, apa yang pengen Bro Ersal sampaikan buat teman-teman yang namanya menekuni hobi, menyukai sesuatu dengan harapan bakal menghasilkan sesuatu di kemudian hari? Aku tuliskan motoku ini dari aku SMA Mas. Boleh dong dipakai juga nggak apa-apa sih, sah ya. Jadi sekarang atau tidak sama sekali. Sesimpel itu? Sesimpel itu. Oke, tapi maknanya gede ya. Ya, jadi dunia ini berubah begitu cepat. Kita itu sebagai anak muda kalau nggak bisa nangkap peluang, kalau kita nggak bisa melihat dan mengeksekusi sesegera mungkin, tentu dengan matang ya, itu kita bisa ketinggalan. Kalau yang lainnya udah mikir 2-3 langkah, kita masih mikir-mikir, kita nggak bisa ambil peluang, gitu kita bakal ketinggalan sih. Yes. Sekarang atau tidak sama sekali, pilih yang mana nih teman-teman ya? No or never. Yes, no or never. Thank you Bro. Sehat-sehat selalu. Salam Amin, buat terima kasih. Tim-tim yang sudah dibentuk dan juga ini kayaknya semakin seru nanti di 2024 ya. Ceritanya ya. Baiklah, dan kita akan ketemu lagi di episode yang lebih menarik lagi nanti ya. Baik, dan Gama Lovers dan juga teman-teman semuanya, itu dia obrolan kita di sesi Rasakan Nikmatnya Hidup bersama dengan Bro Ersal Aburizal. Hari ini jangan lupa kunjungi rasakannikmatnyahidup.id. Yes, dan kamu akan tahu seperti apa serunya di sana dan kamu bisa dapat support juga hal-hal lain yang sangat menarik. Saya Dewa Chandra pamit undur diri, kita ketemu lagi dan sampai jumpa.